pagi, Dokter Firman Selamat pagi, Mbak. Jova. Ya, Apa, apa kabar dokter? Sehat selalu ya? ya, alhamdulillah sehat selalu. Gimana, Mbak? Sehat-sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Harus harus sehat ini kayaknya ya dokter ya di tengah pandemi COVID-19 ini dan kita juga patut bersyukur masih diberi kesehatan begitu ya dokter. Iya, Mbak. Baik, Dokter Firman terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berdialog bersama dengan kami. Kita akan bahas mengenai pembengkakan jantung. Ya. Sebagai informasi awal dulu dokter ke pendengar Trijaya dan juga yang mungkin sudah bergabung melalui live Instagram kami di kesempatan pagi hari ini. Apa sih yang harus kita pahami bersama mengenai pembengkakan jantung ini dokter? Baik. Eh, Pertama mungkin kita bahas bertahap ya. Ini saya spare waktunya ada 1 jam ya berarti ya, Mbak ya, untuk kita diskusi dan segala macam ya, Mbak ya. Ya, kurang lebih 1 jam. Oh iya, jadi saya bisa memilah-milah informasi mana yang bisa saya sampaikan ke masyarakat. Oke, baik. Yang pertama untuk gejala pembekakan jantung itu sendiri ya. Pembekakan jantung itu sendiri sebenarnya merupakan akibat dari resiko-resiko penyakit bekak jantung. Ya, jadi penyakit bekak jantung itu punya resiko yang merupakan suatu sebab. Bengkak jantungnya sendiri merupakan suatu akibat. Apa saja sih penyebab bengkak jantung? Ada beberapa penyakit, yaitu yang pertama adalah uh, darah tinggi, hipertensi, penyebab bengkak jantung, ya. Yang kedua penyebab bengkak jantung adalah uh, diabetes, ya, atau penyebab bengkak jantung yang di antara lain adalah uh, faktor genetik atau faktor bawaan. Ya, jadi beberapa orang memang dilahirkan dengan struktur kondisi jantung yang memang sudah bengkak. Ya, bagaimana sih terjadinya penyakit bengkak jantung? Ya, kayak terjadinya penyakit bengkak jantung ini yang pertama dimulai kita coba dari darah tinggi dulu. Ya, beberapa orang ya semakin dengan seiring bertambahnya usia pembuluh darah akan menjadi semakin kaku. Ya, pada beberapa populasi, kekakuan pembuluh darah tersebut akan menyebabkan darah tinggi bagi mereka-mereka terlebih yang mempunyai genetik darah tinggi. Ya. Karena terjadi penyempitan pembuluh darah, ya, maka jantung ketika akan memompa ke arah pembuluh darah membutuhkan suatu daya pompa yang lebih kuat. Ya. Nah, untuk mengimbangi daya pompa yang lebih kuat, ibaratnya ketika pompa akan memasuki selang pipa yang sempit, ya, jantung akan memompa darah melalui saluran pembuluh darah yang sempit, maka dibutuhkan tenaga ekstra. Nah, untuk mengimbangi tenaga ekstra tersebut, ya, maka dia akan mengakibatkan otot-otot jantung awalnya menjadi membesar dulu, ya, terjadi pembesaran otot jantung. Apabila pembesaran otot jantung itu sendiri belum berhasil mengkompensasi penyakit uh, untuk aliran darah tersebut, ya, jadi belum berhasil nih, sudah ototnya besar, darah masih belum bisa tersuplai, akhirnya jantung akan berkompensasi lebih lagi menjadi pembesaran ruang-ruang jantung. Awalnya yang membesar itu adalah bilik kiri, kemudian bilik kiri membesar masih juga tidak bisa mensuplai darah ke seluruh tubuh, serambi kiri masih juga tidak bisa, bilik kanan, akhirnya semua ruang jantung akan membesar. Ya. Ketika bilik kanan jantung sudah membesar, biasanya gejala yang dihadapi adalah sesak nafas dan kemudian adalah kaki bengkak. Ya. Itu adalah penyakit bengkak jantung yang diakibatkan hipertensi. Ada juga yang diakibatkan oleh diabetes. Ya. Diabetes itu mempermudah terjadinya penyempitan pembuluh darah jantung deh, salah satunya koroner. Ketika terjadi penyempitan pembuluh darah koroner, itu akan mudah memicu serangan jantung. Ya. Ketika terjadi serangan jantung, ya, otot-otot
yang berfungsi untuk memompa aliran darah, otot-otot bilik kiri, ya, itu sebagian besar akan mati. Ya, karena terjadi serangan jantung, tidak ada pasokan darah ke situ, maka otot-otot akan mati. Ya. Kematian otot-otot tersebut akan mengganggu daya pompa jantung. Sehingga akhirnya jantung pompanya tidak maksimal, semakin melar, kemudian terjadi pembengkakan jantung. Itu adalah yang diakibatkan oleh diabetes. Kemudian yang terakhir adalah pembengkakan jantung yang diakibatkan oleh struktur bawaan. Ya. Pada beberapa populasi, ya, itu kadang terjadi beberapa katup jantung itu mengalami kebocoran. Ya, misalnya katup yang menghubungkan antara serambi kiri dan bilik kiri, itu kadang-kadang dia menutupnya tidak sempurna ketika menutup jantung. Jadi ketika seharusnya darah dipompa dari bilik kiri ke seluruh tubuh, di mana katup tersebut seharusnya tertutup, katup tersebut istilahnya terbuka. Ya. Ketika terjadi kebocoran tersebut, ya otomatis volume darah yang akan dipompa menjadi jauh lebih besar karena terjadi kebocoran. Ya, lama-kelamaan akibat kebocoran jantung tersebut, lama-lama terjadi pembengkakan dari ruang-ruang jantung. Misalnya pembengkakan ruang jantung bilik kiri, akhirnya pembengkakan ruang jantung serambi kiri. Ya. Nah, tadi kita sudah menilai penyebabnya apa saja, kemudian sekarang kita akan menilai gejalanya apa saja sih, ya, untuk penyakit bengkak jantung. Pertama, untuk penyakit bengkak jantung adalah gejalanya, yang pertama adalah sesak pada saat aktivitas awal-awalnya, ya. Karena terjadi, kenapa? Karena kok apa hubungannya bengkak jantung dengan sesak? Jantung itu menerima darah dari paru-paru. Ya, ketika terjadi penyakit jantung bengkak, maka darah yang seharusnya bisa dipompa dari dalam paru-paru menjadi macet istilahnya. Sehingga ruang pertukaran oksigen yang bisa kita sebut alveoli, ya, ruang pertukaran oksigen itu akan terendam cairan plasma darah yang memang seharusnya dia berhasil dipompa keluar dari paru-paru karena terjadi gangguan pompa jantung. Karena terjadi penyumbatan oleh plasma darah, akhirnya pertukaran oksigen menjadi terhambat. Karena pertukaran oksigen menjadi terhambat, awal mulanya adalah ketika aktivitas, ya, misalnya kita berlari, stamina semakin lama semakin turun. Kenapa? Karena pertukaran oksigennya semakin terhambat. Ya. Gejala memberat, akhirnya dengan aktivitas ringan pun kita bertambah sesak. Ya. Yang tadinya kita dengan aktivitas berat sesak, lama-lama stamina makin drop. Aktivitas ringan menjadi sesak. Ya. Lama-lama adalah ketika istirahat pun menjadi sesak. Ya. Gejala yang kedua adalah dia tadi sesak pada saat aktivitas. Sekarang sesak bertambah adalah ketika tidur malam hari, ya, kita tidak bisa tidur dengan terlentang. Kenapa kita tidak bisa tidur dengan terlentang? Karena prinsipnya pembengkakan jantung adalah penumpukan cairan di paru-paru, ya, salah satu komplikasinya. Ya. Ketika kita duduk seperti ini, ya, cairan yang ada di paru-paru itu akan berkumpul di bagian dasar paru-paru, ya, karena mengikuti gravitasi. Tapi ketika kita tidur atau berbaring, cairan yang tadinya ada di bagian bawah paru-paru karena terkait gravitasi, dia akan menyebar. Jadi menghalangi pertukaran oksigen antara alveoli dan darah menjadi lebih besar lagi, lebih luas lagi. Jadi akhirnya hampir seluruh ruang paru-paru itu terendam oleh cairan dari pembuluh darah, mengakibatkan ketika berbaring akan sesak. Ya. Gejala yang makin lama, akhirnya ketika malam hari seringkali terbangun karena sesak nafas ketika malam. Ya. Jadi sesak saat aktivitas, sesak saat berbaring, sesak pada saat malam hari. Kenapa? Karena ketika malam hari, ya,
pembuluh darah tuh ketika malam-malam dia istirahat ya. Ketika istirahat itu dia akan istilahnya tekanan di dalam pembuluh darah itu akan menurun. Karena terjadi tekanan menurun, cairan-cairan yang ada di luar pembuluh darah, yang ada di dalam ruang antar sel, itu akan masuk ke dalam pembuluh darah. Karena prinsip cairan adalah akan mengalir dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya. Karena tekanan cairan masuk ke pembuluh darah, terutama pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena itu adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Akibatnya pada malam hari, pembuluh darah akan semakin, darah yang mengalir ke jantung akan semakin banyak. Ya, darah yang mengalir ke jantung akan semakin banyak, akhirnya pada malam hari ya penumpukan cairan di paru-paru akan semakin banyak. Akhirnya terjadi sesak pada saat malam hari. Kemudian gejala yang terakhir adalah kaki atau tangan, dimulai dari kaki, kemudian dimulai dari perut, itu akan bengkak ya. Ketika bengkak jantung itu sudah mencapai semua ruang jantung, ya itu akan dialirkan balik ke pembuluh darah vena tadi sampai ke pembuluh darah kaki. Maka cairan yang berlebih di pembuluh darah kaki dan dalam pembuluh darah akan mengalir keluar melalui sela-sela intra sel dari sel kaki maupun sel-sel di perut. Ya, jadi mengakibatkan penumpukan cairan di kaki dan penumpukan cairan di perut. Maka terjadi istilahnya pembengkakan kaki dan pembengkakan di perut. Ya, kadang-kadang karena pembengkakan di perut tersebut menekan lambung. Jadi pada di lambung kadang-kadang kenapa orang jantung bengkak sering ngerasa perutnya selalu penuh. Padahal dia makannya hanya sedikit. Karena si perutnya itu terdesak oleh jantung, terdesak oleh hati yang juga ikut membengkak, jadi perut terasa penuh. Ya, mungkin itu dulu ya untuk yang bisa saya sampaikan ya sebagai tahap awal ya. Silakan mungkin apabila ada masukan atau ada pertanyaan dari Mbak. Oke, Monggo Mbak. baik. Terima kasih. Ya, untuk penjelasannya kepada kita semuanya begitu ya mengenai jantung pembengkakan ini, dokter. Bagi pasien begitu ya yang mungkin menderita penyakit jantung, pembengkakan jantung ini, apakah sebelumnya itu bisa dikatakan ada keluhan atau sebenarnya tidak ada keluhan pun pada saat kita cek ronsen begitu ya atau dan lain sebagainya begitu ternyata ada muncul pembengkakan jantung ini gitu. Biasanya muncul keluhan atau tidak sih dokter sebelumnya awalnya dengan adanya pembengkakan jantung ini? Oke. Ketika jantung itu masih bisa mengkompensasi, dalam artian masih bisa mengkompensasi, ya, Bayola. Baik, Dokter Firman. Iya. Ya. Tadi ya, agak suara sedikit. Saya terdengar. Delay ya. Terkendala sinyal. Iya, delay betul. Mungkin bisa dijelaskan kembali dokter. Untuk pasien apakah awalnya memiliki keluhan atau mungkin tidak memiliki keluhan? Ya, sebentar. Masih terkendala. Ya, sebentar ya. Ini ada terkendala teknis sebentar. Betul. Oh ya. Oke. Untuk apakah dimulai dari kapan ya gejala pembengkakan jantung? Apabila jantung masih bisa berkompensasi, kebocoran dari jantung atau pembesaran dari otot-otot jantung itu kadang-kadang belum menimbulkan gejala. Ya, apabila jantung masih bisa mengkompensasi, artinya dia belum ada terjadi penumpukan cairan di paru-paru. Ya. Tapi apabila jantung itu dengan pembesaran otot jantung, dia masih tidak bisa berkompensasi sampai sudah menimbulkan penumpukan cairan di paru-paru, itu akan mulai menimbulkan gejala yang paling pertama adalah keterbatasan dari aktivitas. Artinya aktivitas terbatas oleh stamina.
Jadi gejala yang pertama muncul adalah stamina semakin dirasa, kok saya stamina makin drop ya. Kemarin-kemarin saya bisa jogging sampai 500 meter. Sekarang kok saya jogging 200 meter aja udah capek ya. Nah, ya. Kadang itu adalah gejala-gejala awal dari pembengkakan jantung yang makin lama stamina akan makin turun sehingga untuk aktivitas ringan saja misalnya jalan ke kamar mandi saja, oh stamina saya makin sesak. Nah, mungkin itu adalah gejala-gejala awal yang dimulai ya. Jadi penyakit bengkak jantung itu bukan penyakit yang oh saya jantung bengkak, saya baru dimulai gejalanya 2 hari yang lalu, berarti penyakitnya udah 2 hari yang lalu, tidak ya. Jadi faktor risiko seperti hipertensi itu tadi, darah tinggi atau diabetes ya, keturunan dan lain sebagainya, itu sudah berlangsung selama tahunan bahkan sampai puluhan tahun. Ya, jadi sampai dari darah tinggi menimbulkan jantung bengkak itu tidak semata-mata terjadi pada saat waktu oh kita sudah 3 bulan atau 2 hari atau 3 bulan, tidak. Biasanya itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun. Ya, jadi sudah terjadi istilahnya kelainan struktur jantung pada waktu lama, ya gitu. Untuk misalnya anak-anak, biasanya kadang-kadang beberapa anak dia ada yang mulai menimbulkan gejala umur 18 tahun, ya, umur 15, 18, 20, 25, padahal kelainannya adalah sejak dia lahir. Betul. Ya, gitu. Jadi untuk melakukan screeningnya seperti apa ya, sebaiknya ya mulai dari anak-anak ya, itu melakukan screening ya sebelum usia 18 tahun minimal sekali untuk screening penyakit jantung, terutama screening pembengkakan jantung ya, minimal sekali sebelum umur di bawah 18 tahun. Apalagi mereka yang orang tuanya juga memiliki keluhan atau riwayat serupa, misalnya orang tuanya ada penyakit bengkak jantung, ya, atau orang tuanya ada kebocoran jantung. Nah, anaknya itu sebaiknya diikut di screening juga, karena pada beberapa kasus itu akan diturunkan secara genetik. Ya, untuk mereka-mereka yang usianya sudah lanjut, ya, seperti di atas 45 tahun, mungkin screening harus dilakukan lebih rutin, ya, yaitu dengan program biasanya namanya medical check up, ya, dengan medical check up. Itu biasanya kita lakukan screening untuk di atas 50 tahun itu biasanya setahun sekali kita lakukan screening, yaitu untuk mendeteksi awal apakah sudah terjadi kompensasi kelainan jantung atau tidak. Ya. Tentu yang kita obati adalah sebenarnya kalau bisa penyebabnya itu yang kita tangani ya. Kalau kita menangani dia sudah timbul gejala itu sebenarnya sudah agak terlambat. Ya. Penyebabnya itu apa? Seperti darah tinggi ya, seperti diabetes, itu yang harus kita tangani sebelum dia berkomplikasi menjadi gagal jantung. Gagal jantung, ya, gitu. Itu mungkin, Mbak. Oke. Baik, dokter. Kemudian dari pembengkakan jantung ini, apakah ada fase-fasenya begitu, dokter? Dari fase ringan, sedang, hingga berat. Nanti disesuaikan juga dengan teknik penanganan medisnya seperti apa, dokter? Ya, untuk fase mungkin kita lebih kenal dengan gejala ya, tingkat dari serangan jantung, tingkat dari pembengkakan jantung ya. Jadi New York Heart Association atau Asosiasi Jantung di Amerika ya, itu membagi derajat pembengkakan jantung menjadi 4 ya. Yang pertama itu terjadi kelainan struktur jantung tanpa terjadi gangguan dari aktivitas atau gejala sama sekali tidak ada. Biasanya ini didapatkan dari screening ya. Jadi dari screening misalnya contohnya begini, tidak sengaja biasanya. Beberapa kasus misalnya dia mau operasi ya, kemudian dikatakanlah kita harus men-screening jantungnya terlebih dahulu sebelum operasi ya. Ternyata ketika screening kita dapatkan jantungnya bengkak. Oh, padahal pasien tidak ada keluhan segala macam. Nah, itu berarti derajat 1. Derajat 1 sudah terjadi kelainan struktur tanpa terjadi gejala pembengkakan jantung, itu derajat 1. Kemudian yang berikutnya adalah derajat 2. Derajat 2 adalah terjadi pembengkakan jantung dengan terjadi pembatasan stamina pada saat kita aktivitas yang berat. Contohnya itu tadi. Ya, kita dengan jogging ya, dengan lari ya, stamina menjadi lebih terbatas. Ya, mulai sesak ya. Kemudian derajat 3,
Derajat 3 adalah dengan aktivitas biasa seperti memasak, mencuci, ya, atau ke kamar mandi, itu sudah sesak. Itu derajat 3. Ya. Kemudian derajat 4 adalah kita tanpa apa-apa, kita sedang istirahat pun sudah sesak. Ya, gitu. Jadi untuk penanganan lanjutannya itu bergantung derajat penyakit jantung, derajat pembengkakan jantung yang menyerang suatu individu, ya. Untuk derajat 1 biasanya kita obati faktor resikonya. Derajat 2 masih kita obati faktor resikonya. Ya. Untuk derajat 3 itu biasanya kita harus mulai mengobati penyakit bengkak jantungnya juga karena sudah mulai timbul gejala. Ya. Biasanya kita obati dengan obat-obatan untuk satu mengeluarkan cairan dari dalam tubuhnya. Itu biasanya ada namanya obat pelancar kencing, ya. Tapi ini obat harus melalui resep dokter semua, ya. Jadi tidak bisa diminum sembarangan, ya, karena ada efek-efek negatifnya apabila tidak dipantau. Dengan pelancar kencing, ya. Yang kedua adalah biasanya adalah dengan obat. Kalau dia tensinya tinggi disertai dengan obat penurun tensi. Yang berikutnya adalah obat anti bengkak jantung, ya. Untuk derajat 4 itu derajat 3 itu sudah harus dilakukan perawatan di rumah sakit biasanya mulai dari derajat 3. Ya, jadi tidak bisa pulang, ya. Bahkan untuk derajat 4 yang serangan jantung berat itu saya rasa memang harus dirawat di ruang intensif, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah merasa ada pembengkakan jantung mulai dari derajat 1, derajat 2, 1 dan 2, itu jangan menunggu parah dulu, ya. Jadi jangan menunggu saya kok stamina makin lama makin drop. Jangan menunggu sampai makin berat, ya. Sebaiknya segera diobati, ya, sebelum komplikasi menjadi semakin berat dan kesempatan sembuh juga akan menjadi semakin kecil, ya. Mungkin itu, Mbak Yola. Oke, baik. Nah, kalau ngobrol-ngobrol soal tingkatan kesembuhan begitu, dokter, pembengkakan jantung ini bisa dikatakan akan sembuh total begitu, atau mungkin ya hanya beberapa persen saja begitu. Yang penting pasien bisa melakukan aktivitas kembali. Kalau kita bicara mengenai tingkat kesembuhannya seperti apa, dokter? Baik, Mbak Yova, ya. Untuk derajat kesembuhan, ya, sebenarnya karena penyakit jantung itu sendiri adalah penyakit bengkak jantung itu adalah penyakit kronis, ya. Jadi penyakit kronik itu adalah penyakit yang sudah berlangsung sangat lama sekali, ya. Jadi istilahnya untuk sembuh seperti darah tinggi, seperti diabetes, ya. Untuk sembuh total itu saya rasa sih tidak ada, ya, penyakit bengkak jantung yang bisa sembuh total. Yang ada hanya bisa dikendalikan, ya. Kita usahakan supaya penyakit jantung itu tetap di derajat 1 dan derajat 2. Gitu. Supaya tidak mengganggu aktivitas harian. Tapi kalau untuk kita menyembuhkan total, jantung yang sudah terlanjur bengkak, jantung yang sudah otot-otot terlanjur bengkak, apalagi sudah ruang-ruang jantung terlanjur bengkak, itu untuk dilakukan sampai dia untuk istilahnya pengen kecil lagi seperti semula, itu saya rasa sulit, ya. Teknologi apapun itu saya rasa tidak akan bisa sampai situ, ya. Hanya beberapa kasus di mana fungsi pompa jantung itu bisa naik, bisa, ya. Tapi kita tidak, itu bukan target terapi kita, ya. Target terapi kita adalah minimal dengan aktivitas sehari-hari dia sama sekali tidak ada gangguan, ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah dengan meminum obat-obatan secara rutin, ya, baik untuk darah tinggi dan obat untuk anti bengkak jantungnya, ya. Jadi memang kalau sudah terjadi bengkak jantung, ya, itu memang harus dilakukan pengobatan selama seumur hidup, ya. Penyakit bengkak jantung apabila kita tidak lakukan, istilahnya ini saya akan memberikan faktanya, ya. Apabila kita tidak lakukan apa-apa, ini kita nggak diapa-apain nih pakai bengkak jantung nih, ya. Kita tidak lakukan obat, kita tidak malas berobat atau segala macam, ya. Istilahnya angka harapan hidupnya dalam 5 tahun ke depan, ya, itu kurang dari 50%. Ya, jadi tingkat kematiannya sampai 50%. Jadi hampir setara kanker yang stadium 1 sampai 4, ya. Tapi apabila obat-obatan itu baik, ya, dari angka harapan cuma 5 tahun itu bisa bertambah jadi 10,
15, 20, ya, bahkan akan bertambah bisa terjadi seoptimal mungkin. Artinya semakin dini itu kita mengenali penyakit bengkak jantung, ya, akan semakin baik dan angka kesembuh, angka istilahnya gejalanya pun akan semakin bisa terkendali, ya. Karena kalau sudah sampai derajat 34, ya, apalagi fungsi fungsi pompa jantung itu biasanya dinyatakan dalam persentase, ya. Normal itu fungsi pompa jantung orang adalah 50 sampai 60%, bahkan sampai 80%. Itu bagus, ya. Ketika sudah di bawah 50% itu biasanya sudah menimbulkan gejala, ya. Ketika turun sampai 20%, ya, sampai 19%, itu biasanya aktivitas sedikit aja sudah sesak, ya. Udah sampai tahap seperti itu, kita untuk membalikan, oh dia mau rutin jogging lagi akan sulit, ya. Makanya jangan sampai pompa jantung turun dulu. Taunya dari mana pompa jantung turun? Dari USG jantung biasanya. Ya, kita lakukan USG jantung biasanya dari situ, ya. Jangan sampai gejala berat dulu, masih gejala ringan, dari mulai kita ketahuan tensi tinggi langsung kita obatin. Ya, jadi kalau dapat obat tensi tinggi, jangan, oh saya sudah minum obat tensi, tensi sudah bagus, udah saya stop gitu. Tidak, tapi minum obat tensi adalah rutin dan berkala, ya, supaya tidak komplikasi ke bengkak jantung. Ya, mungkin itu Mbak Yova. Ya, oke, baik. Kalau kita berbicara dari RSA UGM sendiri, dokter, apakah ada pasien juga dengan pembengkakan jantung ini, kemudian fasilitas atau penanganan medisnya seperti apa yang dilakukan dari RSA? Oh ya, kalau pasien gagal jantung itu saya rasa banyak sekali ya di RSA UGM, ya. Bahkan sebenarnya masyarakat pun cukup banyak, cuma rata-rata mungkin kita tidak menyadari saja, gitu ya. Jadi orang-orang dengan darah tinggi, orang-orang dengan penyakit ginjal, orang-orang dengan diabetes, itu beberapa dari mereka, beberapa persen dari mereka itu menderita penyakit bengkak jantung, ya. Kalau dulu ya di RSA UGM, ya, penyakit bengkak jantung itu kita tangani bersama-sama dengan pasien-pasien lainnya. Ya, untuk penyakit bengkak jantung itu jadi satu, ya, yaitu namanya di klinik jantung RSA UGM, ya. Tapi sekarang dengan semakin berjalannya waktu, kita mencoba mengintensifkan pelayanan, ya. Jadi untuk penyakit bengkak jantung, ya, kita buat klinik khusus sendiri, ya. Karena penyakit bengkak jantung itu, kalau dulu kita hanya berfokus untuk mengobati, oh ini penyakit bengkak jantung, ini Bapak minum obat rutin, sudah sampai saat tahap itu, ya, dengan edukasi pola hidup. Nah sekarang kita dengan adanya klinik bengkak jantung itu sendiri, namanya klinik Bisma, ya, nanti di RSA UGM, itu bukan hanya tentang obat-obatannya saja, tapi tentang pola hidupnya seperti apa, pola makannya nanti seperti apa, kita atur, ya. Pola asupan cairannya nanti seperti apa, juga kita atur, ya. Kemudian aktivitasnya juga nanti yang bisa dilakukan seperti apa. Jadi sampai bahkan ke menyentuh ke kehidupan sehari-hari, ya, sampai sedetil itu, ya, gitu. Jadi kita memang nanti ada perlakuan khusus untuk mereka-mereka yang memiliki penyakit bengkak jantung, ya. Karena beda penyakit, saya rasa untuk penanganannya juga kita harus sekarang mulai spesifik, ya, untuk penanganan lebih spesifik lagi supaya mendapatkan hasil yang lebih optimal untuk baik untuk pasien maupun untuk keluarganya, ya, supaya semua fungsi-fungsi seperti untuk kegiatan sehari-hari pasien juga dapat menjadi kembali pulih seperti semula, ya. Ada namanya klinik bengkak jantung atau klinik kita. Kalau ngomong klinik bengkak jantung, kita kayaknya terlalu mendiskriminasi, ya. Jadi kita ngomong klinik Bisma aja lah, ya, gitu. Ya, klinik Bisma, ya, itu nama klinik bengkak jantung, ya, gitu. Kadang-kadang bengkak jantung itu sendiri beberapa medis itu menyebutnya gagal jantung, ya. Disebut, oh saya gagal jantung, ya. Misalnya gini, teman-teman ada yang berobat atau orang tua ada yang berobat, kemudian divonis gagal jantung, udah berarti jantung saya gagal, harapan hidup saya berarti sudah rendah. Belum tentu, ya. Namanya gagal jantung tuh bukan berarti jantungnya udah nggak bisa diapa-apain, enggak, ya. Tapi fungsi pompa jantung mengalami penurunan. Nah, itu, ya, sebenarnya nama bahasa sederhananya seperti itu, ya. Tapi apakah dia tidak bisa berfungsi lagi? Ya tidak, ya. Tetap kita bisa optimalkan fungsi jantung tersebut asal dengan obat-obatan dan pola hidup, pola makan, intake cairan yang teratur, ya. Mungkin itu Mbak Yova. Oke, baik. Dokter Firman, kalau kita membaca situasi pandemi COVID-19 saat ini dengan pasien pembengkakan jantung ini, apakah juga berisiko untuk terinfeksi COVID-19, dokter? Ya,
karena penyakit bengkak jantung ini sendiri merupakan salah satu komorbid ya. Jadi penyakit bengkak jantung yang stabil itu bisa menjadi berat ya apabila terjadi pencetus. Ya. Pencetusnya itu salah satunya adalah satu, aktivitas fisik yang sangat berat sekali. Ya, yang mencetuskan adalah penyakit bengkak jantung kambuh. Yang kedua adalah obat-obatan yang diminum secara tidak teratur. Ya. Kemudian yang ketiga adalah infeksi. Ya, infeksi terutama infeksi paru-paru. Infeksi paru-paru seperti COVID-19 ya. Ketika dia menyerang pembuluh darah, menyerang sampai ke alveolus ya, sampai ke tingkat paru-paru, ke jaringan paru ya. Dia akan mempermudah resiko penumpukan cairan di ruang-ruang antar paru ya. Dari COVID-nya itu sendiri ada slime di ruang-ruang antar paru, ada seperti cairan, ada seperti lendir ya. Sudah dia diliputi lendir, dia ditambah pula dengan cairan dari pembuluh darah, cairan dari penyakit bengkak jantung. Kadang-kadang ditambah juga dengan orang terjadi pembuluh darah, terjadi COVID itu, terjadi pengentalan darah. Ya. Kadang-kadang itu ditambah juga dengan cairan yang hendak mengalir ke paru, itu tersumbat oleh pembuluh darah. Jadi komplikasi-komplikasi itu saling memperberat satu sama lain. Makanya sebenarnya kalau ada ini kaitannya dengan vaksin ya, kaitannya dengan vaksin. Makanya orang dengan bengkak jantung, ya, apabila dia sedang tidak serangan jantung, maka dia wajib untuk divaksin. Ya. Jadi kalau misalnya ada, saya ada bengkak jantung, ini yang sering beredar di masyarakat juga, saya ada bengkak jantung, berarti saya tidak perlu divaksin karena saya punya komorbid. Salah gitu anggapan itu. Justru sebaliknya, karena Anda memiliki penyakit bengkak jantung, maka Anda menjadi prioritas utama untuk dilakukan vaksinasi supaya terlindung dari COVID-19 ini. Ya, gitu. Dan komplikasinya, ya. Mungkin itu Mbak Yova. Ya, saya akan bacakan WhatsApp yang sudah bergabung bersama kami. Dokter, ini cukup banyak. Semoga bisa dijawab dengan maksimal ya oleh dokter. Baik. Terima kasih. Ada Mbak email di kawasan Perandaan, dokter bertanya bagaimana membedakan hipertensi paru dengan hipertensi darah tinggi. Itu bisa dijawab, dokter. Baik, ya. Hipertensi paru dengan hipertensi pembuluh darah arteri, ya, arteri yang pembuluh darah aorta, ya. Oke, membedakannya pertama, kalau hipertensi paru itu gejalanya kadang-kadang hanya sesak dan batuk, hipertensi paru, ya, dari gejala yang paling gampang, ya, mudah sesak dan batuk hipertensi paru. Kenapa? Karena darah yang mengalir ke arah dari serambi dari bilik kanan ke paru-paru itu menjadi berkurang. Ya, karena apa? Karena pembuluh darah, jadi hipertensi paru itu terjadi penyempitan pembuluh darah dari serambi kanan dari bilik kanan jantung, ya, ke arah paru-paru. Jadi darah dari jantung ke paru-paru itu menyempit pembuluh darahnya, ya. Karena dia menyempit, ya, jadi untuk pertukaran oksigen pun menjadi terhambat. Akhirnya kan terjadi pertukaran oksigen terhambat, gejalanya adalah salah satunya adalah dengan stamina yang semakin turun untuk hipertensi paru. Ya, untuk hipertensi pembuluh darah aorta, ya, atau kita sebut sebagai hipertensi saja, ya, itu terjadi hipertensi dari pembuluh darah yang asalnya dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Jadi yang tadi kan dari bilik kanan ke paru-paru, ini dari bilik kiri ke seluruh tubuh, ya. Gejalanya itu pertama adalah peningkatan tekanan darah. Peningkatan tekanan. Kalau hipertensi paru itu tidak bisa diukur dengan tekanan darah, dengan misalnya sphygmomanometer biasa, ya, dengan alat pengukur tekanan darah. Itu bisa normal tekanan darahnya kalau orang hipertensi paru. Karena untuk mengukurnya itu hanya dengan alat kateterisasi jantung saja atau USG jantung. Tidak bisa diukur dengan alat tekanan darah biasa. Tapi kalau hipertensi karena biasa, kalau hipertensi esensial, ya, atau hipertensi yang sering kita kenal, itu nampak langsung ketika kita ukur tekanan darah, tekanan darahnya akan meningkat di atas 140. Dan gejalanya yang pertama kali adalah di belakang kepala, ya. Itu kadang-kadang kita terasa pegal. Kok saya pegal belakang kepala?
pusing, berat kepalanya, ya. Nah, itu gejalanya ya. Kalau dia sudah bengkak jantung, ya akhirnya dia akan ada gejala sesak juga lama-kelamaan ya, dia sudah sampai bengkak jantung ya. Jadi kalau sudah parah hipertensi yang tadi, hipertensi yang non ya, hipertensi yang bukan hipertensi paru, kalau sudah parah dia sudah bengkak jantung, lama-lamaan dia komplikasinya ke hipertensi paru juga. Ya, gitu. Jadi itu berbeda terminologi, tapi yang satu hipertensi karena non paru itu bisa jadi hipertensi paru apabila sudah terjadi komplikasi. Ya, mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih Dokter Firman untuk penjelasannya. Ya, saya akan bacakan kembali. Mbak Lydia di Jalan Solo, dokter. Bagi pasien yang sudah bergejala jantung bengkak, obatnya boleh di stop tidak? Kalau sudah tidak pernah sesak nafas lagi, boleh stop obat nggak, dokter? Oke, saya tekankan kembali ya. Orang punya pasien-pasien dengan penyakit jantung bengkak itu obatnya wajib diminum seumur hidup. Ya, itu tidak boleh di stop. Gejala hilang artinya adalah derajat penyakit dia dari derajat 4 sudah turun jadi ke derajat 2 biasanya. Ya. Nah, dia yang derajat 2 tapi fungsi pompa jantungnya sendiri ya, kalau dia sudah turun dari 60% menjadi 30%, itu sulit untuk balik ke 50% lagi. Jadi fungsi pompa jantungnya biasanya dia tetap 20-30%, tapi terkendali dengan obat. Nah, begitu obat sudah kita stop ya, dia jantung akan berkompensasi lagi, semakin bengkak lagi, akhirnya fungsi pompa jantung akan turun. Begitu dia terjadi serangan dari derajat 2 naik derajat 4 ya, kita untuk mengembalikan ke derajat 2-nya lagi akan lebih sulit lagi. Ya, nah sampai akhirnya dia tidak pernah mencapai derajat 2, hanya derajat 3 dan derajat 4 saja. Dia selalu sesak saja akhirnya. Itu akibat dari obat yang tidak rutin diminum ya. Makanya semua penyakit asma, jantung, penyebab asma, bengkak jantung, diabetes, darah tinggi itu obat-obatannya harus rutin ya. Jadi bukan udah sehat kemudian di stop. Gitu. Mungkin itu, Mbak Yova. Ya, baik dokter. Kemudian ada Denis di Prambanan, dokter. Apa bedanya dengan penebalan jantung? Wah, ini sepertinya audiensnya Trijaya ini pintar-pintar ya. Pertanyaannya sudah seperti pertanyaan dokter ya, seperti pertanyaan dokter, pertanyaan mahasiswa kedokteran ya, pertanyaan dokter ya, sudah tahu penebalan otot jantung, itu sudah luar biasa sekali ya untuk masyarakat non medis apabila sudah mengetahui sampai situ. Oke, apa bedanya penyakit bengkak jantung dan penyakit penebalan jantung? Penebalan jantung itu, penebalan otot jantung itu sendiri merupakan awal dari gejala penyakit bengkak jantung. Ya, apabila sudah terjadi, biasanya penebalan kalau dia masih menebal otot jantung, ya, itu gejalanya masih belum kelihatan, belum terlalu kelihatan. Ya, biasanya orang-orang dengan darah tinggi ya, apabila di ronsen ya, meskipun tanpa keluhan, itu biasanya sudah terjadi pelebaran pembuluh darah aorta yang besar ya, ditambah dengan otot jantung yang membengkak, yang membesar ya. Tapi kalau otot jantung yang membesar itu belum disertai pembengkakan ruang jantung, biasanya sama sekali tidak ada gejala ya. Nah, yang sebaiknya adalah kita obati penyakit jantung pada tahap ototnya belum membesar. Jadi masih tahap darah tinggi udah kita obatin supaya otot tidak besar. Oh, terlambat pengobatannya, ya sudah. Otot sudah terlanjur membesar, nggak apa-apa. Kita obatin dari ototnya membesar, jangan sampai otot membesar disertai dengan jantung yang membesar juga. Oh, terlambat jantung udah terlanjur membesar diameternya, ya sudah. Kita obatin jangan sampai dia dari derajat penyakit jantung yang kelas 2 itu menjadi kelas 3 atau kelas 4. Ya. Nah, jadi semakin telat kita mengenali, itu akan semakin turun respon dari pengobatan ya. Jadi kalau otot jantungnya sudah membesar, oke, istilahnya sudah agak terlambat mengobati, tapi itu lebih baik daripada kita ngobatin di mana diameter jantung sudah membesar atau membengkak ya. Itu mungkin Mbak Yova. Baik, kemudian ada Pak Abdullah di Katamso, dokter, adakah makanan yang harus dihindari bagi pasien dengan gejala pembengkakan jantung? Baik. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Untuk pasien dengan gejala pembengkakan jantung, makanan apa yang harus dihindari ya? Pertama adalah makanan-makanan, biasanya kita bergantung sama faktor risikonya. Kalau dia disertai dengan darah tinggi, yang paling penting harus dihindari adalah makanan dengan garam-garaman yang tinggi ya.
Pembatasan garam itu harus dibatasi kira-kira maksimal 1 hari itu 1 sendok teh. Bahkan kalau bisa kurang konsumsi garam. Kenapa? Apabila berlebihan, ya, garam itu berfungsi untuk menahan cairan agar tidak keluar dari tubuh lewat urin. Fungsi garam itu sendiri. Semakin banyaknya garam, maka cairan yang berlebih. Kalau bengkak jantung itu dia kadang-kadang terjadi apa? Cairan yang berlebih di dalam tubuh, terutama di paru-paru yang tidak bisa keluar lewat urin, macet jadi. Ya, ditambah garam, makin ditahan cairannya. Ya, jadi ketika kita memberikan pengobatan untuk pelancar kencing, ya, responnya tidak akan terlalu bagus. Ya, menjadi gejala akan lebih sulit dikontrol dengan obat. Ya, makanya yang pertama adalah batasi asupan dari jumlah garam. Ya, tentu makanan-makanan lain seperti itu yang menyebabkan penyakit bengkak jantung seperti kolesterol tinggi. Ya, kolesterol tinggi tidak menyebabkan penyakit bengkak jantung secara langsung. Tapi kolesterol tinggi ya seperti misalnya sate kambing yang terlalu banyak gajinya ya, itu akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah jantung. Dari sana akan menyebabkan serangan jantung yang akan kemudian memperparah bengkak jantungnya. Ya. Jadi tetap penyakit-penyakit lain, tapi yang langsung mempengaruhi adalah garam itu sendiri. Ya. Ya. Mungkin itu, Mbak Yova. Baik, terakhir dokter, WhatsApp terakhir saya bacakan dari Arifin di Yogyakarta. Dokter, apakah semua pasien jantung wajib dibatasi minumnya? Ya, jadi pada saat dia sedang serangan derajat 3 atau 4 ya, di mana dia sedang ada di rumah sakit, ya, itu memang minum kita batasi, ya, karena apa? Karena kita ingin mengeluarkan cairan yang berlebih, ya. Jadi cairan yang keluar lewat urin itu harus lebih banyak daripada cairan yang masuk lewat minuman maupun infus, ya. Biasanya selisihnya adalah 0,5 sampai 1 liter, ya. Jadi harus lebih banyak 1 liter cairan yang keluar dengan obat-obatan, ya, supaya penumpukan cairan itu bisa terbuang, ya. Kalau misalnya kita penyakit jantungnya sudah stabil, ya, sudah stabil artinya bengkak jantung yang sudah kontrol rutin, ya, tidak ada gejala, ya, maka cairan yang masuk itu harus sama dengan cairan yang keluar. Artinya kalau misalnya kita fungsi ginjalnya masih normal, ya, di mana kita cairan yang masuknya, cairan urinnya itu bisa mencapai 1 sampai 2 liter per hari, maka cairan yang masuk ya kira-kira segitu. Kira-kira 1 sampai 1,5 liter. Ya. Harus dalam jumlah yang berkecukupan. Kalau memang dia masih serangan jantung, intinya kalau sedang serangan bengkak jantung, ya, sedang berat bengkak jantungnya, itu dibatasi memang. Tapi kalau sudah membaik, sudah kontrol di rumah, itu secukupnya. Ya, jadi tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak. Terlalu sedikit juga jangan, ya. Nanti ginjalnya akan semakin rusak. Terlalu banyak jangan, nanti malah terjadi penumpukan cairan di paru-paru. Maksimal itu 2 liter untuk intake cairan, ya. Mungkin itu, Mbak Yova. Ya, baik dokter, hari ini kan diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia begitu ya dokter, ya. Kemudian adakah tips begitu bagi kita semua yang mungkin alhamdulillah saat ini masih sehat-sehat aja, bagaimana sih cara kita menjaga kinerja jantung begitu dokter? Oh iya, yang pertama adalah sederhana ya, tips dari saya. Pertama, kenali resiko penyakit jantung Anda sebelum penyakit jantung Anda menyerang Anda. Itu saja dari saya. Ya, gitu. Baik. Nah, mungkin dokter, adakah program khusus yang saat ini sedang dilakukan dari RSUGM berkaitan dengan Hari Jantung Sedunia, dokter? Ya, yang pertama memang kita mengedukasi tentang, karena bertepatan dengan Hari Jantung Sedunia, kita menggalakkan dari RSUGM itu sedang istilahnya edukasi secara masif ya, lewat via radio, via IG Live, ya, nanti via YouTube dan lain sebagainya, ya, untuk terutama terjadi penyakit bengkak jantung ini, ya, karena penyakit bengkak jantung ini juga akhir-akhir ini angka kasusnya juga lumayan meningkat ya di masyarakat ya, terutama dengan adanya COVID ini ya, kadang-kadang juga itu akan memperberat penyakit jantung ini ya. Jadi penyakit bengkak jantung sedang kita istilahnya kita meningkatkan kesadaran masyarakat daerah Yogyakarta dan sekitarnya pada umumnya dan nasional, supaya mereka lebih care terhadap jantung mereka, terhadap intaian dari bahaya penyakit bengkak jantung. Karena yang sering-sering kemarin-kemarin adalah serangan jantung koroner, itu sudah sering ya.
tapi penyakit bengkak jantung itu masih belum terlalu sering ya gitu. Makanya kita membuat klinik khusus sendiri untuk pasien dengan penyakit bengkak jantung di RSA UGM. Ya. Itu mungkin Mbak Yova. Baik, dokter, kemudian ada kontak khusus yang bisa dokter sampaikan ke pendengar Trijaya jika memang nantinya ada yang ingin berkonsultasi ataupun juga menggunakan RSUGM untuk cek-cek kesehatan begitu, apalagi mengenai Iya. jantung begitu. Bisa nanti untuk datang langsung ke Poli Jantung RSA UGM ya. Jadi datang langsung ke Poli Jantung RSA UGM ya. Apabila hendak berkonsultasi ya, bisa mendaftar lewat online. Jadi nanti ada aplikasinya ya. Tapi yang jelas nanti dari Poli Jantung RSA UGM, apabila deteksi memang ada bengkak jantung, nanti akan disarankan untuk ke poli khusus, poli bengkak jantung ya. Jadi poli RSA UGM itu saya rasa juga sudah cukup lengkap ya untuk diagnostik ya. Jadi kita istilahnya untuk penyakit bengkak jantung ini untuk di RSA UGM sudah bisa one stop service ya. Jadi tidak usah kemana-mana lagi ya, gitu, cukup di satu tempat gitu. Mungkin itu Mbak Yova. Baik, Firman, terima kasih sudah sharing-sharing informasi sangat bermanfaat untuk kita semuanya mengenai pembengkakan jantung. Semoga pendengar Trijaya selalu sehat.